Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 065. Akhirnya dalam waktu singkat, Saskia membayar harga sewa untuk bulan pertama lalu menyetujui tawaran Pipi Husin membawa 2 travel bag berisi baju-baju miliknya di motel. Tanpa mereka tahu, ada 2 pasang mata yang melihat ketiga orang di homestay tersebut dari kejauhan. Sepasang mata milik Hilman dan Aleska dari tempat yang terpisah. Aji Saka menerima telepon dari Hilman. "Bagaimana? Apa kamu sudah dapat tempat tinggal untuk Saskia?" tanya Aji Saka. "Non Saskia sudah lebih dulu mendapatkan tempat tinggal sesuai keinginannya, Tuan," jawab Hilman dari seberang telepon. "Bagaimana tempat tinggalnya? Aku sudah mendapat informasi lengkap. Pemilik homestay sangat family person, care dan menyenangkan. Ini homestay dengan konsep kontrakan 3 petak yang homey, Tuan. Sudah. Beserta isi. Kamar mandi juga shower, jet pump dan lumayan lengkap kasur, lemari, kompor beserta alat masak. Hanya tak ber-AC saja," papar Hilman. "Belikan Saskia AC, berikan uang yang cukup untuk menaikkan daya listrik khusus di kontrakan Saskia. Bayar juga selama setahun penuh pada pemiliknya. Aku transfer uang ke rekeningmu beserta biaya hidupmu di sana sekarang," ucap Aji Saka tegas. "Baik, Tuan," sahut Hilman patuh. Panggilan diakhiri. Aji Saka bernapas lega setelah melihat Hilman mengirim video berisi isi kontrakan yang akan ditinggali Saskia. Juga keramahan pemiliknya yang nampak low profil dan menyenangkan. Evelyn sudah resmi menjadi penghuni lapas. Dia membawa kotak barang pribadinya dan masuk sel. Tapi para penghuni sel yang dulu dihuni Omah tentu saja terkejut. "Ya Tuhan, hantu!" seru Jubed, tahanan dengan tuduhan penipuan investasi bodong. Serentak semua penghuni sel menoleh ke arah pintu masuk. "Heh, kau hidup lagi?" tanya Komira, ketua sel dengan badan besar dan wajah sangar, serta rambut kribo. Evelyn paham, Oma pasti sebelumnya berada di sel ini. Dia tidak begitu antusias menanggapi para penghuni sel yang menatap heran padanya. Evelyn mencari tempat kosong. Setelah meletakkan kotak berisi barang pribadinya di loker sel yang kosong, Yumina, tahanan yang kemarin menjadi orang suruhan Kimbul, melihat Evelyn lekat. Dia pasti perempuan sesungguhnya yang dimaksud Kimbul. Akhirnya tiba juga sih. Pendosa itu di sini. Yumina membatin. Evelyn duduk selonjoran, dia mengikat rambutnya ke belakang dan tak peduli dengan tatapan para penghuni sel. "Dia hantu atau orang?" bisik Jubed pada Komira yang berkacak pinggang memperhatikan Evelyn. Komira memukul bahu Jubed. "Lihatlah kakinya, dia melayang apa tidak?" bentak Komira. Jubed terkekeh seraya meringis. Kenapa wajahnya mirip tahanan baru yang meninggal? "Karena keracunan kemarin," bisik Jubed. "Mana ku tahu," ucap Komira seraya mengedikkan bahu. Yumina berdiri lalu berbisik pada Komira. "Yang meninggal kemarin adalah penggantinya dia. Seharusnya yang keracunan dan mati itu adalah perempuan ini yang sekarang," bisik Yumina. "Kau tahu dari mana?" tanya Komira pelan seraya menyelidik. Yumina mesem licik. Komira langsung mengerti jika Yumina lah yang ada di balik kematian pengganti Evelyn. "Dasar otak kriminal," dengus Komira pada Yumina. "Kita apakan dia?" tanya Komira menunjuk Evelyn. "Kita ospek karena sudah membuat orang lain mati di sel kita," sahut Yumina dengan seringai licik. Komira menaikkan kedua lengan bajunya lalu mendekat pada Evelyn. Dia menendang tungkai Evelyn. "Heh, perempuan. Kau kira dengan uangmu bisa lolos dari bui? Setelah penggantimu mati, kau tetap saja masuk bui," cibir Komira. Evelyn mengernyit. "Diamlah, urus saja urusanmu.
Kita sama-sama orang jahat di sini. Jangan sok merasa paling kuat dengan berupaya hendak menindasku, sahut Evelyn malas. Ya memang kami mau menindasmu. Membuat orang menyamar menggantikanmu lalu mati. Harusnya kau yang mati. Timpal Yumina. Evelyn masih melengoskan wajah malas. Dia tak gentar sedikitpun dengan serbuan anak buah Komirah yang sudah mengitari dirinya. Baiklah, kita di sini sama-sama orang buangan, sama-sama pendosa. Mari kita tatar dia. Masuk ke jeruji besi pun tak ada tempat nyaman untuk orang sombong sepertinya. Komirah memberi aba-aba. 1, 2, 3. 6 orang penghuni sel menyerang Evelyn tanpa ampun. Evelyn yang awalnya tidak gentar kini tak berdaya diserang 6 perempuan sangar di selnya. Dalam waktu singkat Evelyn sudah babak belur dan tergoltek tak berdaya. Sudah. Dia sudah tumbang. Kita istirahat dulu. Nanti setelah tenaganya kembali, kita hajar lagi ramai-ramai. Ah, sungguh hiburan yang menyenangkan. Sudah lama kita tak mendapat hiburan seperti ini, ucap Komirah penuh semangat. Kelima penghuni sel tunduk patuh pada perintah Komirah. Mereka tertawa riang dan merasa senang telah melampiaskan kekesalan mereka karena sudah lama berada di dalam sel. 2 hari kemudian, ruang kunjungan lapas. Aji Saka bersandar di kursinya. Dia bersidekap menatap lekat Evelyn di balik kaca di depannya. Aji, keluarkan aku dari sini, ini bukan tempatku. Evelyn histeris. Aji Saka mengamati Evelyn dengan seksama. Wajahnya penuh lebam, sudut bibirnya tampak terluka dengan darah mengering. Kedua lengannya pun tampak membiru. Kau di sini baru 2 hari tapi sudah lebur begini. Apa kau tak bisa melawan para penjahat di dalam sana? Ejek Aji Saka. Jangan mengejekku. Keluarkan aku dari sini, teriak Evelyn. Keluar. Sudahlah, masih mending kau di dalam sel. Banyak teman dan bisa hidup lama. Aku dan Kimbul malah berencana membuangmu di tengah hutan dan dimakan binatang buas. Pilih mana? Aji Saka bertanya santai. Aji, kau tega. Aku wanita yang sangat mencintaimu, memujamu. Pekik Evelyn. Aji saja tersenyum sinis. Kau tahu bukan, sedikitpun aku tak pernah bisa menerimamu dalam hidupku. Kau, sama sekali bukan tandingan Serindita. Tandas Aji Saka. Halah, perempuan buta kau cintai setengah mati. Sinting. Dengus Evelyn seraya meringis karena sudut bibirnya terasa sakit akibat mengomel dan memekik. Aji Saka memukul kaca dengan telapak tangannya dengan keras. 2 hal yang kuselali darimu, Evelyn. Aku mempekerjakanmu jadi sekretarisku dan Saskia harus lahir dari rahimmu. Umpat Aji Saka. Evelyn tersenyum sinis. Saskia sudah membuatmu jatuh hati, bukan? Serindita tak bisa memberimu anak lagi setelah melahirkan Reza. Padahal kau sangat menginginkan anak perempuan yang bisa kau manja dan kau sayangi. Ucap Evelyn sinis. Diam kau, perempuan gila. Umpat Aji Saka pelan dengan tatapan menghunus setajam pedang. Kupastikan tak akan ada yang bisa mengeluarkanmu dari sini. Membusuklah di penjara selamanya. Ucap Aji Saka pelan tapi penuh dengan kebencian. Evelyn menjerit dan mengacak-acak rambutnya frustasi. Keluarkan aku dari sini, Aji. Aku meninggalkan semua hartaku di rumahku. Tak ada yang menjaga hartaku. Aku di sini menderita. Evelyn gusar setengah mati. Nikmatilah penderitaanmu. Pungkas Aji Saka pelan dan sinis. Dia memilih menyudahi pertemuannya, serasa buang-buang waktu saja menemui Evelyn di lapas. Tapi dia hanya ingin memastikan kondisi Evelyn langsung berdasarkan laporan Yohanes kalau Evelyn dijajah di dalam selnya.
Marina berada di mobilnya, dia sedang sibuk akhir-akhir ini. Mengintai Vanet dan Reza. Oh, ya, Vanet lebih memilih tinggal di apartemen untuk sementara. Bukan tidak mau tinggal di rumah Reza. Alasan Vanet, dia sedang jatuh cinta pada pandangan pertama dengan tetangga unit sebelah apartemennya. Marina memotret Reza yang sedang berada di lobi apartemen lalu merekam dari kejauhan. Dia kembali mengirimkan hasil pengintaiannya pada Lanita. Lihat, di sela-sela waktu makan siang suami pujaan yang kau anggap setia malah makan siang dengan bule itu. Marina mengirim pesan pada Lanita. Oh, ya Tuhan, barusan Reza bilang sedang makan siang di kantor menikmati makanan Dimitri yang dibawa Hilda. Balas Lanita. Makanya bucin boleh tapi jangan bodoh. Kau pikir lelaki setampan dan setajir Reza bisa setia? Dia itu dikelilingi banyak wanita sejak dulu. Marina membalas dengan semangat. Terus aku harus gimana? Aku samperin Reza ke apartemen Imperial sekarang. Tanya Lanita. Nggak usah. Bukti ini masih belum cukup. Aku pasti akan mendapatkan bukti lain yang lebih wow. Bisa saja Reza pergi dengan perempuan lain selain bule itu. Kamu tenang saja. Dulu. Pura-pura tidak tahu saja. Marina mengetik dengan cepat. Tapi aku cemburu berat. Balas Lanita. Marina tampak berpikir. Dia tersenyum licik. Marina menelepon Lanita. Halo, Lan. Kamu balas saja dengan main belakang lagi. Usul Marina. Maksudnya? Tanya Lani. Dia bisa main-main dengan perempuan mana saja di belakangmu. Kamu jangan mau kalah, Lani. Apa yang harus kulakukan? Tanya Lanita dengan suara lugu. Marina tertawa tertahan, Lanita sepertinya memakan umpannya. Jangan setia-setia amat jadi istri. Bersenang-senang saja dengan yang lain. Uang banyak, wajah oke. Pria tampan dan kaya bukan hanya Reza, ucap Marina. Aku selingkuh maksudmu? Tanya Lanita. Bukan selingkuh. Hanya main-main saja menghabiskan waktu bersama lelaki lain. Makanya cepat masuk kuliah. Marina senang Lanita mulai terpancing hasutannya. Hening sejenak. Lan, kau masih di situ? Ya. Aku takut ketahuan, Rin. Iya, sih. Reza posesif banget. Cemburuan banget. Aku dilarangnya kuliah, kerja di perusahaan juga nggak boleh. Rasanya seperti jadi istri pingitan. Padahal aku harus kuliah, aku harus belajar bisnis karena tetap saja aku adalah anak tunggal Mama Dein. Perusahaan nanti akan jadi milikku, sahut Lanita. Nah, apalagi nanti kamu jadi wanita karir menggantikan mamamu. Peluangmu untuk mendapatkan lelaki lain yang lebih pengertian itu banyak banget. Jangan mau jadi istri yang dikekang, Lani. Gitu, ya. Ujar Lani. Iya, betul itu. Marina tertawa geli tanpa suara. Setelah telepon berakhir, Marina tertawa terbahak-bahak. Dasar gadis kampung. Kampung ya kampung saja, sok mau jadi nyonya kaya, Sementara di rumah Reza, Lanita menggeleng tak habis pikir dengan Marina. Ya ampun, itu ulat bulu-bulu usaha banget buat menghancurkan rumah tangga kalian. Ujar Dimitri gemas. Dimitri dan Susana mendengarkan telepon dari Marina yang di loudspeaker. Lanita menelepon Reza dan mengirimkan video kiriman Marina. Reza terbahak di seberang sana. Sayang, ikuti saran Marina. Usul Reza. What? Kamu rela membiarkan aku jalan sama lelaki lain? Lanita memberenggut. Sebentar, sayang. Ujar Reza, lalu dia bicara dengan Vanet dengan bahasa Prancis. Setelahnya Reza kembali bicara dengan Lani. Sayang,
Barusan Vanet mengusulkan kamu pergi dengan teman kencan Vanet. Tapi tetap dalam pantauanku dan Vanet. Ih, kamu. Lanita cemberut. Kalau teman kencan Vanet suka aku gimana? Aku kan. Kata kamu wanita paling cantik sedunia, ucap Lanita manja. Enggak akan. Kamu sudah tersegel. Kita ikuti permainan Marina. Senang rasanya aku bermain-main seperti ini setelah disibukkan oleh urusan pekerjaan. Kamu tetap dijaga Jauhari dan yang lain saat kamu pergi dengan Aldrich. Ya, teman kencan Vanet bernama Aldrich. Lanita mengernyit lalu memandang Susana dan Dimitri bergantian. Kedua asisten Reza itu malah mengangguk setuju dan mantap. Kenapa kalian semangat sekali aku mau selingkuh? Gerutu Lanita. Ya kan bohongan, Non. Ujar Dimitri. Lanita menghela napas pasrah. Tapi ada syaratnya, ya. Pinta Lanita. Apa, sayang? Jawab Reza lembut. Aku kembali kuliah. Oke, memang kau harus kembali kuliah. Evelyn sudah masuk BUI. Kau aman, tapi tetap diantar jemput Jauhari, ya. Oke. Lanita mau tidak mau setuju dengan keinginan suaminya yang ajaib. Kenapa tuan kalian senang sekali main sandiwara, sih? Kenapa tidak jadi artis saja dia itu? Gerutu Lanita pada Susana dan Dimitri. Ini seru sandiwaranya, aku mendukung Tuan Reza. Seru Dimitri. Susana pun mengangguk setuju. Esoknya, Lanita menelepon Marina jika dirinya sudah masuk kampus dan dia ingin membalas perlakuan Reza di belakangnya. Serius kamu ingin membalas perlakuan Reza? Tanya Marina riang saat bertemu Lanita di kampus. Lanita mengangguk dengan wajah kesal. Pulang kuliah nanti aku mau jalan sama kenalanku. Sepertinya dia juga orang kaya, ujar Lanita mengaduk-aduk jus semangka di kantin kampus. Marina ingin melonjak senang mendengarnya tapi dia menahannya. Hati-hati, jangan sampai ketahuan Reza. Ucap Marina sok peduli. Lanita hanya mendengus kesal. Siang hari, ucapan Lanita pada Marina benar saja terjadi. Lanita tidak dijemput Jauhari. Dia dijemput Aldrich. Halo. Lani menerima panggilan telepon Jauhari di dalam mobil Aldrich. Nona Marina diam-diam mengikuti mobil Non Lani, saya di belakang mobil Nona Marina, Non. Ucap Jauhari. Jangan menoleh ke belakang. Santai saja makan siang bersama Tuan. Aldrich, pungkas Jauhari. Lanita menghela napas, dia mencoba mengobrol dengan Aldrich. Aldrich seusia dengan Josh. Dia blasteran Sunda dan Meksiko, wajahnya sangat telenovela menurut Lanita. Tapi, tetap saja Reza pria paling tampan di mata dan hatinya. Maaf, ya Al. Kamu jadi repot begini dikerjai suamiku dan Vanet, ujar Lanita pada Aldrich. Saya malah senang, Kak. Tenang saja, sepertinya dia akan membuat bukti kurasa. Bukti? Tanya Lanita. Tadi katanya Marina mengikuti kita. Nah, kita lihat, pasti dia akan merekam kebersamaan kita. Aku yakin, sudah tertebak, Kak. Kekeh Aldrich. Ya ampun, kalau benar seperti itu, usaha banget dia menghancurkan rumah tanggaku. Geram Lanita. Aldrich tersenyum renyah. Dia senang bisa membantu kakak-kakak dari gadis yang mencuri hatinya pada pandangan pertama, Vanet. Aldrich menghentikan mobilnya di restoran mewah. Diam-diam Lanita dan Aldrich memantau Marina. Benar saja, Marina mengikutinya ke restoran. Oke, Kak. Jangan kaku. Tenang saja, kita jadi artis dadakan. Santai dan happy saat kakak makan bersamaku, ya. Tunjukkan kalau kakak happy makan siang denganku. Ucap Aldrich. Lanita mengangguk seraya tersenyum.
Keduanya memerankan akting dengan baik. Setelah mereka bercanda cukup lama di restoran, Lanita mendapat kiriman pesan dari Reza. Video itu berisi tawa gelak Lanita bersama Aldrich beserta pesan dari Marina.